Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yaitu fasal syurutul wudu'i, menerangkan syarat-syaratnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul wudu'i ashratun. Al-islamu wat tamyizu wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a wal 'ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuri wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pangandikane Mbah Musannif. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu iku asyratun ana 10. Rupane al-islamu suwiji iku Islam, wat tamyizu lan tamyiz, wan naqa'u lan suci, anil haidi saking haid, wan nifasi lan nifas, wa ammalan saking barang silaihma yamnau kang nyegah apa mak usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati marang kulit, wa alla yakuna lan yento ora ono iku alal udwi ing atase anggota apa ma perkara silih mayughayiru kang wahaken apa ma al ma'a ing banyu wal ilmu lan ngaweruh bi fardiyatihi kelawan kefarduane wudu wa alla ya'taqida lan yento ora nekadaken sapa wong fardhon ing fardhu suci min furudihi saking pira-pira fardhone wudu sunnatan ing sunat wal ma'ulan banyu at-tahuru kang suci tur nyucikaken wa dukhulul waqti lan mancing waktu wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadathi kaduwe wong kang langgeng hadase. Setelah kemarin kita bahas dulu itu pertemuan terkait furudul wudu, karena di kitab ini tidak urut fasal wudu syaratnya apa dan sebagainya, tidak urut. Tapi di sini kemarin diterangkan terlebih dahulu adalah furudul wudu'i yang ada 6.
Setelah selesai ada mandi juga, furudul ghusli isnani kemarin ada menerangkan air juga. Kembali lagi ke dalam pembahasan wudu. Beliau sang musannif Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami melanjutkan pembahasannya terkait dengan fasal syurutul wudu. Syurutul wudu'i asyaratun. Syaratnya wudu itu ada 10. Maksudnya apa? Sebelum kita melaksanakan wudu, syarat-syarat 10 ini harus kita penuhi terlebih dahulu. Makanya itu namanya syarat. Tapi bukan walaysa juz'an minal wudu, tapi ini bukan termasuk daripada bagian wudu. Beda dengan fardu ataupun rukun. Itu namanya syarat. Syaratnya wudu ada 10. Yang pertama, al-islamu. Orang yang wudu harus beragama Islam. Maka fala yasihu min kafir li'annahu ibadatun badaniyatun li ghairi daruratin wa laysa huwa min ahliha. Berarti kalau orang kafir dia wudu maka tidak sah. Fala yasihu min kafir, maka dihukumi tidak sah kalau beragama selain Islam. Contoh agamanya agama Kristen, Buddha ataupun Konghucu yang ada di Indonesia itu selain agama Islam, mereka wudu, nah ini tidak sah. Karena syarat yang pertama, syaratnya wudu adalah orang yang beragama Islam. Syaratnya al-Islam, harus beragama Islam. Kenapa kok nggak boleh wudu? Karena ya orang kafir itu bukan ahlinya untuk wudu. Masa orang kafir wudu? Ya tidak lah ya. Yang kedua, wat-tamizu, pinter, at-tamiz. Fala yasihu wudu'u ghairil mumayyiz katiflin wa majnunin lima dzukira. Tamiz itu orang yang sudah pinter, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, itu dinamakan tamiz. Contoh, ada anak di depannya dikasih 2. Yang satu warna kuning adalah roti. Yang satu lagi dikira warna kuning adalah kotoran. Lah kok anak itu mengambil roti, sudah bisa membedakan mana ini makanan, oh ini roti, oh ini kotoran, berarti sudah ngambilnya roti, berarti dia sudah tamiz. Itu intinya tamiz itu udah pintar, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa istinja sendiri, itu namanya tamiz. Maka kalau masih anak-anak anak-anak ini belum dinamakan tamiz, anak kecil, atifel, ataupun orang yang majnun, itu bukan tamiz karena nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya orang yang majnun, orang yang gila itu ya kemana-mana nggak pakai celana, ya namanya gila. Berarti dia itu tidak tamiz memang, karena nggak bisa membedakan ketika memakai celana bagus, ketika tidak memakai celana tidak bagus. Semuanya ya, ada orang gila nggak pakai busana, ya memang karena tidak tamiz, nggak punya akal, tidak pintar seperti itu. Syarat kedua harus tamiz. Syarat ketiga, wan naqa'u anil haidi wan nifas. Yang ketiga syaratnya adalah suci daripada haid dan nifas. Berarti bukan dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan nifas. Lagi haid wudu itu tidak sah, ataupun lagi nifas kok wudu ini juga dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena syarat ketiga
annaqa anil haid wan nifas. Harus suci bersih daripada haid dan nifas. Ya mau ngapa wudu? Orang haid mau ngapa sih wudu? Begitu. Wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati. Syarat yang keempat, syaratnya wudu adalah bersih daripada sesuatu yang mencegah sampainya air ke dalam kepada kulit. Makanya sebelum wudu itu kita kontrol dulu anggota wudu, khususnya anggota fardu. Wajahnya kita kontrol, apakah ada catnya, karena cat itu menghalang-halangi air masuk ke dalam ataupun bersentuh terhadap kulit. Tip X juga seperti itu. Tip X itu saya lihat itu ketika tangan saya tip X itu air tidak bisa masuk. Berarti air ini menghalang-halangi. Maka sebelum wudhu itu tip X dibuang dulu. Cat juga seperti itu. Maka di sini harus kita hati-hati. Dari wajahnya, kedua tangan kita, kaki kita cek dulu sebelum wudhu. Jangan sampai ketika lagi wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lihat kakinya ternyata kaki kita di kapal kita, kakinya ada kapalnya itu, ternyata ada cat yang masih nempel dan catnya itu memang mencegah sampainya air ke dalam kulit, kepada kulit. Maka wudhu tadi tidak sah. Berarti wajib diulang wudunya. Ulang apa? Ya kakinya, karena kakinya belum sah. Tinggal kita cuci kaki, jadi dibuang, dicuci kaki yang tadi belum kena, seperti itu. Pokoknya sebelum wudhu kita harus kontrol dulu. Apalagi kaki itu termasuk yang harus dibasuh ketika wudhu, termasuk furudul wudhu. Adapun selain wajah, kedua tangan, kaki, kalau kepala juga ini ya tidak harus, karena hukumnya sunnah. Walaupun tidak dikerjakan, contoh kumur-kumur pun ya wudunya tetap sah, seperti itu. Berarti kita ini harus titen lah ya, harus persiapan wudunya, dicek dulu anggota wudu kita apakah ada benda-benda yang mencegah, menghalang-halangi sampainya air ke kulit ataupun tidak. Kalau ada kita buang dulu, kita buang sampai hilang. Nah, setelah hilang baru kita melaksanakan wudhu. Itu pokoknya kita ya harus harus seperti itulah. Di antaranya lagi juga di sini bukan hanya cat, kalau di syarahnya itu kotoran yang ada di kuku. Tuh, cek dulu kotoran ada di kuku. Ketika itu menghalang-halangi, ya harus dibuang dulu. Apalagi kukunya panjang sampai hitam-hitamnya itu menghalang-halangi. Ataupun di sini tuh, ciloh lah ya, romsun fil ain, juga harus kita buang terlebih dahulu. Ya intinya ya harus seperti itulah, bahwa tidak ada anggota wudhu yang tidak tidak terkena, harus terkena air semuanya. Itu kalau bisa kita dibaca di syarahnya itu. Yang kelima, alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Yang kelima itu tidak boleh di atas anggota wudhu itu ada sesuatu ataupun perkara yang merubah air yang tadinya air mutlak, dengan adanya itu airnya berubah, tidak boleh. Contoh termasuk merubah air itu ada perempuan itu pakai bedak terlalu tebal. Itu bukan hanya merubah, tapi juga menghalang-halangi. Biasanya terlalu tebal itu bisa airnya tidak sampai ke dalam kulit. Setelah tidak sampai juga merubah air. Contoh sabun
Sabun juga harus hati-hati. Ketika kita sabunan ya dibersihkan dulu. Kita bersihkan benar-benar tidak ada yang menghalang merubah air menjadi air yang tidak mutlak lagi, begitu. Dibilas dulu sabunnya. Kalau kita pakai sabun tangannya kotor, kita pakai sabun ya dibersihkan dulu. Karena kalau langsung wudhu tangannya masih berlumuran sabun, nah airnya tidak terlalu banyak, akhirnya yang sampai ke kulit itu menjadi air yang mutaghayyir, berarti air yang sudah berubah. Nah sementara wudhu dengan air yang mutaghayyir tidak sah, berarti wudhunya tidak sah. Intinya dikontrol dulu. Kita habis remasonan, pakainya habis remasonan, mungkin capek habis main badminton ya pakai bola ya, main badminton kakinya dibuat remason, dan dibuat remason. Nah, ketika membasuh kaki ya, kira-kira airnya itu berubah apa enggak sampai ke kulit? Oh ternyata berubah, berarti remasonnya itu dibuang terlebih dahulu, mungkin dengan benda-benda lain, dengan sabun dulu, dibilas sampai bersih, dan sabun pun tidak merubah air tersebut menjadi air yang mutaghayyir. Intinya seperti itu, dicek terlebih dahulu. Yang selanjutnya wal ilmu bi fardiyatihi. Orang yang mau wudu itu harus mengetahui bahwasanya wudu itu hukumnya fardu, nggak boleh lah. Wudu kan hukumnya sunat, berarti wudunya tidak sah. Kenapa wudu hukumnya bukan sunat tapi wudu hukumnya fardu? Lah ini nggak tahu wudu sunat apa fardu. Nah maka di sini dia wudu tidak sah karena tidak menetapi syarat. Syaratnya apa? Dia harus mengetahui bahwasanya wudu itu hukumnya fardu. Ataupun wa alla yataqida fardhu min furudi sunnatan. Orang yang wudu mutawaddi itu tidak boleh meyakini satu fardu daripada fardunya wudu menjadi sunat. Contoh niat. Lah kok seorang itu meyakini niat itu hukumnya sunat, nggak niat juga nggak apa-apa. Nah, berarti orang yang wudu seperti ini hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena meyakini niat itu fardunya wudu, tapi diyakini sunat, berarti wudunya tidak sah. Harus tahu mana itu fardunya wudu, berarti fardunya wudu ada 6. Selainnya itu ada sunat-sunatnya wudu, ada makruh-makruhnya wudu. Nah, harus paham. Jangan sampai kok di antara 6 itu diniati menjadi sunat ataupun yang lain, berarti mubah seperti itu. Bagaimana kalau dibalik? Kalau dibalik nggak apa-apa. Maksudnya bagaimana dibalik? Contoh, mengusap kedua telinga itu kan hukumnya sunat. Lah orang tersebut meyakini bahwasanya mengusap kedua telinga hukumnya fardu, termasuk fardunya wudu. Bagaimana kalau seperti ini? Yang sunat diyakini menjadi fardu, tetap hukumnya sah. Yang tidak sah, yang fardu diyakini menjadi sunat, berarti niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap sebagian kepala, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tartib. Yang 6 itu fardu. Harus tahu, jangan sampai 6 itu salah satunya diyakini menjadi sunnah. Ya intinya bagaimana? Ya intinya sebelum wudu belajar dulu, begitu loh, biar tahu begitu. Jangan asal-asalan. Ya yang penting wudu lah. Orang pernah ngaji juga nggak apa-apa. Ya ngaji ini penting. Afdhalul ilmi ilmul hal. Karena tiap hari kita itu wudu, ya kita harus tahu babagan terkait dengan wudu itu. Wal ma'ut tahur. Selanjutnya syaratnya wudu harus dengan air yang suci, mensucikan. Nggak cukup hanya air suci. Contoh air suci bagaimana? Air mustakmal. Air sudah dipakai untuk wudu, diadangi buat wudu lagi, tidak boleh. Contoh saya wudu, bawahnya dikasih ember, karena lagi kemarin itu jarang ada air,
karena minim air diwadahi di bawah ember. Nah, terus air tersebut buat wudhu teman saya tidak sah. Kenapa? Airnya air mustakmal, berarti bukan air suci mensucikan. Berarti wudhu juga harus tahu apa itu air yang suci mensucikan, yaitu air mutlak seperti yang dulu pernah saya sampaikan. Ada air hujan, air sumur, air laut dan sebagainya, mata air dan sebagainya. Itulah ketika masih mutlak dengan namanya, itu yang diperbolehkan untuk wudhu. Nggak boleh air mutaghayyir. Seember dikasih sabun biar wudhu saya wangi, diudek sabunnya. Kita lihat ini sudah berubah menjadi air sabun. Kita masukin padasan, kita wudhu sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena kita wudhunya dengan air suci tapi tidak mensucikan. Seperti itu. Berarti kita harus cari dulu air yang suci mensucikan. Gitu. Yang selanjutnya wadukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadati. Yang kesembilan ini khusus bagi orang tertentu. Yang kesembilan dan yang ke-10. Yang kesembilan harus masuk waktu dan harus terus menerus. Bagi siapa? Bagi orang yang langgeng hadasnya, dikit-dikit hadas, dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut. Lah orang yang seperti ini ataupun punya penyakit istihadhah itu dikit-dikit rembes, dikit-dikit rembes, dikit-dikit rembes. Bagaimana untuk mengatasi seperti ini? Ketika wudhu itu ini ya, harus masuk waktu dulu. Tong 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 dung dung dung. Adzan maghrib baru diperbolehkan wudhu. Nggak boleh jam 5:30 belum adzan maghrib wudhu. Kalau orang yang daimil hadas sudah boleh, tidak sah wudhunya itu. Harus adzan dulu, sudah adzan masuk waktu sholat, dia langsung wudhu, langsung selesai mualah. Setelah itu langsung menjalankan sholat. Berarti dengan apa? Kalau dia sering kencing ya dibungkus lah, dibungkus dengan plastik, dibrongsong ya, dibrongsong dengan plastik biar nanti tidak netes-netes ketika sholat. Ini emang kasihan. Kalau yang ibu-ibu ya dibungkus dengan apa namanya Pak? Pempes Pak ya, dengan pempes biar tidak ketika sholat itu apa berhamburan pada netes-netes di sajadah seperti itu. Lah orang yang seperti ini, orang yang punya penyakit daimil hadas ini, mosalisil bol ataupun yang lain, dikit kencing ataupun yang lain, ini syaratnya harus masuk waktu sholat dulu, sudah masuk waktu sholat dan wudhunya langsung mualah terus menerus. Maksudnya apa? Ya langsung selesai. Dan wudhunya diharuskan itu yang fardu-fardu saja. Setelah wudhu selesai langsung sholat, nggak boleh ngopi dulu, nyantai dulu, nggak boleh. Berarti langsung wajah, kedua tangan, sebagian kepala, terus kaki, langsung Allahu Akbar. Selesai wudhu langsung Allahu Akbar sholat. Lah ketika sholat kok ternyata netes gitu loh. Nggak apa-apa. Karena tadi sudah diadangi dengan ya mungkin pempes ataupun yang lain. Kalau perempuan pempes, kalau laki-laki ya mungkin dengan plastik ataupun yang lainnya. Kita belum pernah ngalami begitu ya. Jangan sampai naudzubillahi min dzalik gitu. Kasihan ya. Mau ibadah di ini kan repot itu ya. Repot setiap hari ganti. Ya melasing nyuci nggak ada panas nanti pada kelas kabeh bajunya gitu, najis semua. Tapi kalau orang yang biasa normal bukan lidaimil hadas, ini nggak harus masuk waktu dulu. Maksudnya apa? Sekarang jam berapa ini? Jam 11:30 kurang 7 lah, setengah 12 malam ini Pak ya. Lupa saya ini kajian malam ya, contoh. Ya, contoh ini jam ya, contoh
kita jam setengah 12, jam setengah 12 siang lah. Nah, ini kan belum waktu zuhur, karena waktu zuhur saat ini contohnya jam 12 kurang seperempat gitu ya, jam 12 kurang seperempat. Jadi baru jam setengah 12 kok kita wudhu, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena kita bukan daimil hadas, nggak apa-apa. Mau jam 10 boleh nggak? Boleh. Yang terpenting ketika pas sholat itu belum batal. Jam 9 boleh nggak? Boleh. Jam 8 boleh nggak? Boleh. Ataupun tadi malam wudhunya jam 8 malam sampai saat ini, sampai nanti zuhur belum batal, ya boleh untuk sholat. Berarti sholat subuh pakai wudhu malam, sholat zuhur nanti juga pakai wudhu malam, itu nggak apa-apa. Ataupun 24 jam tidak batal. Kalau kita orang normal, bukan daimil hadas, tidak punya penyakit itu, ya ini apa namanya, diperbolehkan, nggak apa-apa. Nggak harus masuk waktu dulu. Kalau masuk waktu dulu itu bagi orang daimil hadas. Ataupun orang yang biasa, orang yang normal ini juga nggak harus mualah terus menerus. Antara fardu pertama, kedua, ketiga harus terus menerus. Yang dibasuh yang pertama, kedua, ketiga harus terus menerus. Berarti kalau kita normal, tidak punya penyakit daimil hadas, boleh kita wudhunya itu dipisah-pisah. Contoh wudhunya cuci tangan di WC pinggir masjid, cuci tangan, kumur, menghirup air dalam hidung, membasuh wajah, kita niat. Nah, cari sensasi lah, saya nanti membasuh tangannya di belakang, gedung belakang, berarti gedung sekolah kita belakang, ada pancuran air, baru tangan selesai mengusap bagian kepala, terus mengusap kedua telinga, santai dulu. Aduh, sampai kemana nih, cari air lagi. Setelah dari belakang pindah mungkin ke rumahnya Pak Haji Susilo, ke sana wudhu di sana, tinggal kakinya. Ini pencar-pencar boleh, nggak harus langsung. Cuma kalau tidak mualah hukumnya makruh ini jangan sampai kita tak kerjakan. Berarti kebalikannya sunnah seperti itu. Ya intinya ya wudhu itu dalam satu tempat itu diselesaikan, itu bagusnya seperti itu. Tapi kan kadang-kadang kita itu mungkin lagi wudhu kok baru wajahnya mati lampu, akhirnya airnya habis. Ya udah, wajahnya selesai di tempat itu, nanti ketika wudhu lagi nggak usah diulang lagi, tinggal melanjutkan berarti membasuh kedua tangan seperti itu. Kok mati lampu lagi, ya nanti cari air lagi, tinggal melanjutkan saja, tidak usah diulang dari awal. Karena wudhu bagi orang yang sehat ini biasa, ini tidak daimil hadas, tidak harus mualah, karena mualah itu hukumnya sunnah seperti itu. Sama halnya seperti mandi junub, pakai bau mandi junub. Ya ini juga sama, malamnya dingin banget, sekarang musim dingin. Ya. Ini malam mandi baru bagian bagian bawah, pusat ke bawah. Besok paginya adzan subuh baru diteruskan pusat ke atas. Boleh nggak? Boleh. Bahkan ketika orang junub itu ya diharuskan dibersihkan dulu, jangan tidur dulu. Diharuskan wudhu dulu, ataupun diharuskan di sini itu ya dibasuh terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan tidur ataupun melanjutkan makan. Pokoknya orang junub itu ya harus seperti itu caranya begitu. Dan mandi pun tidak harus langsung selesai, boleh terpisah. Sebagian tadi malam, sebagian lagi untuk nanti pagi pas subuh, itu juga diperbolehkan. Ini terkait syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i. Insyaallah bisa dipahami lah.
modal lah ya. Ya, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.